Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aurelia Putri dengan NIM 2104045020016. Sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktek baca kelompok. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Nah, konseling kelompok ini adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman anggota lainnya. Nah, guru BK atau konselor biasanya akan menyusun RPL, laporan dan lembar kepuasan konseli sebagai kelengkapan kegiatan konseling kelompok untuk melihat keberhasilan proses konseling terhadap pemecahan masalah konselinya. Dalam konseling kelompok ini atau pelaksanaan konseling itu terdapat 4 tahap. Yang pertama ada tahap awal atau beginning stage, di mana kegiatan guru BK di sini untuk membuka sesi konseling dengan membangun hubungan baik atau rapport dengan anggota atau antar kelompok melalui kegiatan saling menyapa. Kemudian mendorong konseli untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan, serta memberitahukan aturan-aturan kelompok secara lebih jelas kepada seluruh anggota. Kemudian konselor juga akan mengembangkan interaksi positif antara anggota. Nah, jika pada tahap 1 ini kelompok sudah dirasa kohesif, maka akan dilanjutkan pada tahap transisi atau transition stage, di mana pada tahap ini konseli biasanya memiliki perasaan cemas, ragu, dan menunjukkan perilaku resistensi lainnya. Maka dari itu, konselor perlu membantu mereka untuk memiliki kesiapan. Nah, ada pun yang dapat dilakukan seperti dapat mengingatkan kembali apa yang telah disepakati sebelumnya, kemudian membantu peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara unik dan terbuka, kemudian mengadakan kegiatan salingan seperti memberikan ice breaking, kemudian memberikan contoh bagaimana mendengarkan hingga dapat memahami orang lain dengan baik. Nah, yang ketiga ada tahap kerja atau working stage, di mana tahap ini konselor akan mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompoknya. Nah, di sini yang dapat dilakukan seperti mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh satu anggota kelompok, kemudian memberikan penguatan atau reinforcement terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku positif. Nah, yang terakhir itu ada tahap pengakhiran atau termination stage, di mana tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dengan memfasilitasi anggota kelompok untuk merefleksi pengalamannya mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian perlu diingat bahwa setiap sesi dalam konseling kelompok itu diperlukan waktu 45 sampai dengan 90 menit menurut kesepakatan bersama antar anggota kelompok. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sendiri adalah bantuan kepada kelompok-kelompok yang terdiri atas 2-10 konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah. Nah, di sini ada pun topik bimbingan kelompok itu bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia. Ada beberapa langkah-langkah atau prosedur dalam bimbingan kelompok itu sendiri. Yang pertama ada tahap pembukaan, di mana konselor akan menciptakan suasana saling mengenal, hangat dan rileks. Kemudian konselor akan menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok secara singkat, kemudian menjelaskan peran masing-masing anggota. Nah, setelah itu konselor akan menjelaskan aturan yang harus dipatuhi dan mendorong anggota kelompok untuk berperan secara aktif dan penuh. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke tahap transisi. Nah, tahap transisi ini bagaimana seorang konselor melakukan kegiatan salingan berupa misalnya permainan kelompok. Nah, kemudian dia akan mereview tujuan dan kesepakatan bersama. Kemudian dia akan mengingatkan anggota bahwa kegiatan ini akan segera memasuki tahap inti. Nah, pada tahap inti yang ketiga, setelah memasuki tahap inti, konselor akan mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas bersama. Kemudian menetapkan topik yang akan diintervensi sesuai dengan tujuan bersama. Kemudian pada tahap inti, konselor akan mereview hasil yang dicapai dan menetapkan pertemuan selanjutnya. Nah, pada tahap penutupan ini sama dengan
konseling kelompok, di mana konselor akan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota kelompok. Kemudian, konselor akan mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian, konselor akan meminta peserta didik untuk menyampaikan pesan dan harapannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Ya, mind map paling atas, kita akan melihat teknik bimbingan kelompok. Nah, teknik bimbingan kelompok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antara anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide, ataupun saran, sehingga nantinya akan saling menanggapi satu sama lain. Yang kedua ada bermain peran. Nah, bermain peran ini biasa dikatakan dengan role playing, di mana di sini adalah kegiatan mendramatisasikan tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Nah, bermain peran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada psikodrama, kedua ada yang dikatakan dengan sosiodrama. Yang ketiga ada homeroom, di mana homeroom ini merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok, di mana akan tercipta suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga guru BK atau konselor dapat mengenal peserta didik lebih dekat sehingga dapat membantunya secara efektif dan efisien.